Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya adik-adik perkenalkan, saya atas nama Nur Atifah, salah satu mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar dengan program studi ilmu keperawatan. Baik, di sini tujuan saya yaitu ingin melakukan penelitian terhadap adik-adik sekalian, khususnya pada pelajar MTSN 1 Bone. Nah, langsung saja di sini kita lihat ada sebuah kuesioner yang berisi identitas diri serta pertanyaan-pertanyaan lainnya. Pertama, pada identitas diri. Pada identitas diri itu kita isi mulai dari nama lengkap, misalnya Nur Ainun. Setelah itu kelas, adik-adik dari kelas apa? Misalnya dari kelas 7B. Kemudian jenis kelamin perempuan. Setelah itu umur adik-adik berapa? Misalkan umur 13 tahun. Cukup angka 13. Selanjutnya klik pada berikutnya. Kita lanjut pada ini, menu informasi penggunaan smartphone atau laptop. Nah, pertanyaan pertama, apakah Anda menggunakan kacamata atau lensa kontak saat menggunakan smartphone? Jadi adik-adik di sini pada saat menggunakan smartphone atau laptop, apakah Anda menggunakan kacamata atau lensa kontak? Jika ya, jawab ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah ada pencahayaan di tempat Anda saat menggunakan smartphone? Jadi misalkan adik-adik ruangannya itu pada saat menggunakan smartphone atau laptop itu kondisinya memiliki pencahayaan yang baik. Jika ada, ya jawab ada. Selanjutnya pada pertanyaan, apakah Anda memiliki riwayat penyakit-penyakit tertentu? Jika ada, misalkan penyakit adik-adik memiliki hipertensi. Hipertensi itu seperti mengalami tekanan darah tinggi, kemudian diabetes mellitus, apakah ada, ataukah mengalami katarak? Jika ketiga-tiganya ini tidak ada, jawab saja tidak ada. Selanjutnya, apakah Anda sedang mengonsumsi obat-obatan? Obat-obatannya yaitu obat anti hipertensi. Kalau ada menggunakan obat anti hipertensi yaitu obat tekanan darah tinggi, kemudian obat antidepresi, kemudian obat anti alergi. Jika tidak ada, jawab tidak ada. Selanjutnya yaitu berapa jarak mata Anda dengan layar saat menggunakan smartphone atau laptop. Nah, adik-adik bisa mengukur jika pada saat menggunakan smartphone atau laptop kurang dari 30 cm, jawab dengan pilihan yang sudah saya sediakan, yaitu kurang dari 30 cm. Kemudian jika lebih dari 30 cm, pilih dengan jawaban ini atau sama dengan 30 cm. Setelah dijawab pertanyaan-pertanyaan dari informasi penggunaan smartphone, selanjutnya yaitu klik berikutnya. Selanjutnya yaitu penggunaan smartphone saat dalam pembelajaran online. Jadi adik-adik harus fokus menjawab khususnya pada penggunaan smartphone saat dalam pembelajaran online. Jadi adik-adik harus fokus, ini khusus pertanyaan pada saat dalam pembelajaran online. Nah, kita lanjut. Pertanyaan pertama yaitu di mana tempat Anda sering melakukan pembelajaran online? Apakah di rumah sendiri? Apakah di rumah keluarga atau teman? Kemudian apakah di luar dari rumah? Jika jawaban di luar dari rumah yaitu silahkan lanjut ke nomor 3. Baik, selanjutnya pertanyaan 3 yaitu berapa jam rata-rata Anda bekerja secara terus-menerus di depan smartphone atau komputer dalam sehari untuk melakukan pembelajaran online? Di sini hanya memfokuskan penglihatan di depan smartphone Anda tanpa jeda istirahat. Misalkan adik-adik melakukan pembelajaran online ini mulai dari pukul 7 hingga pukul 12. Jadi adik-adik hitung mulai pukul 7
kita hitung 8, 9, 10, 11, 12. Jadi jumlahnya itu ada 5 jam. Ya, cukup ketik jumlahnya saja berapa jam adik-adik melakukan pembelajaran online secara terus-menerus tanpa jeda istirahat. Nah, selanjutnya pertanyaan keempat, apakah setelah melihat layar selama 2 jam Anda melakukan istirahat 15 menit dan melakukan peregangan otot? Nah, jika adik-adik melakukan istirahat 15 menit, jawab ya. Jika tidak, jawabnya tidak. Selanjutnya pertanyaan kelima, berapa kali Anda melaksanakan pembelajaran online dalam seminggu? Ya, adik-adik, berapa kali Anda melaksanakan pembelajaran online? Misalkan mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Jadi adik-adik pilih ini 5-7 kali. Selanjutnya pertanyaan ke-6, bagaimana posisi tubuh Anda saat melakukan pembelajaran online dalam menggunakan smartphone atau laptop? Misalkan adik-adik duduk di kursi dan smartphone atau laptop di atas meja. Kemudian ada juga pilihan duduk di kursi dan memegang smartphone atau laptop. Kemudian ada juga duduk di sofa memegang smartphone atau laptop, dan seterusnya. Baik, selanjutnya yaitu apakah dalam penggunaan smartphone atau laptop dalam pembelajaran online Anda mengalami keluhan seperti mata lelah? Jika dari mengalami keluhan seperti mata lelah, jawab ya. Jika tidak, jawabnya tidak. Adik-adik bisa pilih, ada beberapa keluhan yang adik-adik rasakan pada saat melakukan pembelajaran online. Ini khusus pada saat dalam pembelajaran online. Nanti ada juga pertanyaan setelah atau di luar dari pembelajaran online. Selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai penggunaan smartphone di luar dari pembelajaran online. Jadi adik-adik harus fokus. Pertanyaan ini selanjutnya itu khususnya di luar dari pembelajaran online. Tadi sebelumnya yaitu dalam pembelajaran online, sekarang di luar dari pembelajaran online. Pertama, di mana tempat Anda sering untuk menggunakan smartphone atau laptop pada saat di luar dari pembelajaran online? Misalkan adik-adik tetap di rumah sendiri, ataukah di rumah keluarga, ataukah adik-adik keluar dari rumah. Nah, selanjutnya pada pertanyaan ketiga yaitu berapa jam rata-rata Anda secara terus-menerus di depan smartphone dalam sehari di luar dari pembelajaran online. Nah, misalkan adik-adik setelah melakukan pembelajaran online, adik-adik terkadang sudah pasti adik-adik akan melanjutkan lagi, apakah melakukan bermain game ataukah melakukan melihat media sosial. Adik-adik harus fokus. Pertanyaannya ini hanya memfokuskan penglihatan di depan smartphone tanpa jeda istirahat. Misalkan saya mulai menggunakan smartphone mulai pukul 1 siang setelah pembelajaran online hingga pukul jam 9 malam. Jadi adik-adik hitung mulai pukul 1, jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jumlahnya itu ada 8 jam. Nomor 4, aplikasi apa yang Anda gunakan secara terus-menerus di luar dari pembelajaran online? Nah, adik-adik biasanya aplikasi apa yang paling sering Anda buka secara terus-menerus di luar dari pembelajaran online? Jadi adik-adik harus fokus ya, beda dari di luar pembelajaran online dan beda juga pertanyaan dari dalam pembelajaran online seperti tadi pertanyaan sebelumnya. Jadi adik-adik harus jawab sesuai yang dialami. Aplikasi apa yang Anda gunakan secara terus-menerus di luar dari pembelajaran online? Selanjutnya pertanyaan kelima, apakah setelah melihat layar selama 2 jam adik-adik melakukan istirahat 15 menit dan melakukan peregangan otot? Ya atau tidak? Saya jawab tidak. Nah, kemudian
pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana posisi tubuh Anda saat menggunakan smartphone atau laptop. Oke, baik. Selanjutnya, apakah dalam penggunaan smartphone di luar dari pembelajaran online Anda mengalami keluhan seperti mata lelah, ya atau tidak, kemudian mata tegang, mata terasa sakit, mata kering, hingga selesai. Jadi adik-adik bebas pilih sesuai yang dialami. Jadi berbeda tadi pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan sebelumnya itu tadi dalam pembelajaran online. Nah, pada bagian ini khusus pada di luar dari pembelajaran online. Jadi adik-adik harus fokus ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya akan berikan nanti. Nah, setelah dijawab semua, jadi adik-adik harus cek kembali jika ada pertanyaan belum dijawab. Jika sudah lengkap, klik kirim. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingatkan kembali, harap fokus ya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, terlebih lagi pada pertanyaan keluhan-keluhan seperti mata lelah atau nyeri leher dan sebagainya. Karena di sini akan dilihat dari segi manakah paling banyak keluhan yang muncul, apakah pada saat pembelajaran online ataukah di luar dari pembelajaran online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.